lebih bersyukur lah gitu. Nah, setelah itu sampai nggak makan 3 hari saya sama istri. 3 hari nggak makan? Iya. Itu si Chandra kemana waktu itu? Sekarang udah nggak pakai kerudung lagi? Alhamdulillah udah insaf. Oh udah insaf. Sampai menjajakan barang lah ya? Ya, menjajakan barang. Jangan sampai menjajakan diri. Ya. Nah itu yang penting. No bikin. Kita harus nikah nih katanya. Oh nikah dulu. Saya mesti nikah nih. Waktu itu saya masih bujang. Sulitnya mencari uang itu tidak menutup kemungkinan kita masih bisa nikah. Nah, intinya mah ini kita cari uang buat apa? Season 2. Dan selama ini saya memang kalau untuk bergaya ini itu ya mungkin lah bisa laki-laki jantan. Iya. Dan seseorang ini apa namanya membaca saya itu bukan dari segi itunya, dia mengkesampingkan hal seperti itu gitu. Iya. Kok jualannya kayak gitu, bencong gini gitu katanya kan. Sampai ya kalau ramainya setiap pembeli itu ketawa dan dia hanya tersenyum. Iya. Lama-lama kok beda saya kan. Akhirnya dagang sering ke situ tuh. Ya sebenarnya dagang cuma sekali ke daerah dia. Hmm. Kampungnya sendiri saya jualan di daerah dia gitu. Saya kan kampung-kampung semenjak punya motor, intinya jualan saya kemana-mana makin jauh lah. Iya. Sampai Mesin ke Garut, ke Junti, kemana, ke Cikalong, daerah Cianjur, sampai Sukabumi. Semua ditelusuri dari pabrik apa-apa yang terkenal kita coba jabanin. Dari ke Subang, gitu kan, Purwodadi, pakai motor bawa barang sekian banyak hanya dengan motor. Yang penting semangat. Iya. Nah, kan tadi dia baru sekali itu ketemu nih. Terus gimana komunikasinya habis itu? Apa lewat telepati, telepon atau? Iya. Gimana? Kalau Ketemu cerita Mbak? yang sebenarnya masih ini jadi cerita cinta ya. Ini nggak apa-apa, inspirasi kan. Jadi ini jangan sampai takut gitu buat anak-anak muda kalau baru berdagang merintis itu takut menikah kan banyak tuh. Itu gua belum mapan. Ternyata setelah menikah itu orang bisa mapan gitu kan. Nah, itu ceritanya nanti kita bahas ya. Nanti kapan? Setelah ini. Setelah ini. Oke, kita Ya. bikin 2 episode, Bro. Oke. Yang penting habis nikah lah ya, habis Iya. nikah terus Habis nikah dan ya disitulah tambah semangat itu tambah kuat. ada tempat bergantung ya. Nah, Gantung apa nih? ada penyemangat hidup. Penyemangat hidup. Iya. Setelah menikah itu kita bukannya langsung enak atau senang atau Oh, malah makin berat tuh ujian malah berat ujian sampai habis semuanya. Kejual motor. Motor alhamdulillah nggak sampai kejual. Cuman olinya nggak keisi Oli nggak keisi. sampai ngebul. Yang penting orangnya tetap punya oli. Nah, iya. Terus Jadi istilahnya mah beli orangnya banyak. Ya, banyak. ada tantangannya ya, ujiannya mungkin ya. Mhm. Kenapa sih kok jualan jadi nggak laku? Nah, kenapa nih? Gitu. Iya, ada apa ini? Ada apa? Gitu. Ya itu ujian saya dan istri. Nah, di situ kita malah makin buat lebih bersyukur lah. Gitu. Nah, setelah itu sampai nggak makan 3 hari saya sama istri. 3 hari nggak makan. Iya. Itu si Chandra kemana waktu itu? Nah ini kurang ajar. Kan di Bandung kan? Waktu itu Kejadian di Bandung. Hah? lah kampung saya. Oh nganggur juga, nganggur di Jakarta. Nganggur di Jakarta sudah tahu. Sama bawa nganggur dulu. Nah, terus Nah, istilahnya sampai habis-habisan jualannya. Kita udah jualan ke sana ke sini ya mungkin ujian rumah tangga di situ lah. Iya. Sampai nggak penglaris, sampai cuman penglaris tapi buat beli bensin, oli nggak kebeli. Iya. Sampai dia istilahnya mah alhamdulillah dikasih rezeki sama Allah dan hamil lah istilahnya kan. Hamil ya. Ya, tapi dengan keadaan ekonomi yang seperti itu, otomatis saya bawa lah dia jualan ke sana ke sini, tetap dibawa. Ini luar biasa sekali kisahnya. Disitulah saya merasa, wow ini orang hebat banget gitu, sampai maunya. Bukan perempuan yang biasa yang bisa. Nah, Iya. itu yang bikin saya semangatnya di situ sih. Nah, dari sampai keguguran ya. Orang mungkin pertama kecapean. keguguran? Ya, keguguran. Dan alhamdulillah sih selama itu ya cobaan makin ini itu, tapi dengan apa namanya? Yakin. Kita harus yakin. Terus berusaha. Dan alhamdulillah Dapat setelah bangkit itu, lah ya. Dapat bangkit lagi.
Yang penting berdoa dan selalu berusaha. Amin. Ya. Pas masuk ke ranah produksi. Nah, ranah produksi ya. Nah, untuk ranah produksi saya coba dari 2016. Berarti 2016 berarti waktu anak lahir yang pertama tahun 2010 2010 berarti 6 tahun. 6 tahun itu masih berdagang masih berdagang ke sana ke sini sampai 2016. sampai 2014. 2014. Ya. Terus 2014 16 2014-16 saya coba dengan online. online tuh ya. Ya. Ah. Dan disitulah Udah mulai masuk teknologi nih. teknologi nih. Waktu zaman-zamannya Instagram baru ada. Iya itu. Jadi berarti kita harus memanfaatkan juga kemajuannya. Iya. Teknologi apapun kita manfaatkan. Oke. Terus Dari awal-awal punya foto patung nih foto. Masih ada di IG. Awal-awal tuh manekin di foto setiap hari sampai jam 3. jadi pas di teknologi itu dari 2000 sampai balik dari 2014 sampai 2016 itu melalui Instagram online. Instagram online ya, betul. Nah, terus Saya coba dengan belajar lah, istilahnya mempromosikan apa yang ada, yang saya punya, pakai manekin tadi ya. manekin, saya foto dengan yakin lah, misalnya. Walaupun kelihatannya seperti biasa, tapi orang meyakinkan orang jauh. Apalagi Followernya lama. dikit tuh kan. Kalau dulu ya namanya merintis. Ya, terus di share ke yang Di lain. Instagram, Nggak di share. Kita belajar dari situ tuh istilahnya mah, yang penting kita aktif dan orang akan memfollow kita. Dengan aktifnya berfoto, bikin foto sampai subuh, ya orang masih aktif gitu. Nah di situ saya tunggu terus sekian lama Waktu sampai 2016. 2 tahun. 2 tahun saya lamanya. Nggak ada kerjaan lain apa? Ya itulah perjuangan Iya. di media sosial yang saya istilahnya mas, saya berterima kasih dengan media sosial saya bisa seperti sekarang. Iya, terima kasih Instagram. Ya. Nah, terima kasih Instagram dan Facebook juga. Iya, dengan toko gratis ya. Ya, Itu toko gratis. istilahnya toko dunia maya. Iya. Terus Dari baru melangkah ke ranah pabrik. Awalnya ke ranah konveksi dulu. Konveksi ya. Ya, konveksi saya pertama itu ngemakun, tapi ada Itu dapat ngumpulin duit dari promo Instagram tuh, ada yang pesan rame. selama 2 tahun itu, wow, alhamdulillah itu. Ya. Sampai ada yang order, saya baru buka beberapa bulan, tapi orderannya di luar, nggak yakin gitu. Di luar nalar lah ya. Iya, kok orang ini mau gitu. Sampai 70 juta belanjanya. Padahal dulu kita Rezeki ya. 200 aja belanja dia seneng gitu kan. Ada yang 30.000 aja udah seneng. Ada yang pernah belanja 50 juta nih. Ini ceritanya sebenarnya ini jadi motivasi juga sih. Kok ibu yakin sama saya? Ya saya yakin. Dari mana? Ya pokoknya saya yakin. Dan alhamdulillah saya manfaatkan sebaik mungkin sampai sekarang lah. Jadi Ibu itu masih. Dan Ibu apa sekarang namanya? dia Boleh. udah, Di daerah mana ibu itu? oh sekarang dia udah jadi pejabat. Oh, Dia alhamdulillah. pejabat di Sumatera Utara. Sumatera Utara. Ya. Ibu apa namanya? Boleh dikasih tahu? Janganlah, Jangan kasih. Oh iya, oke. Dia orang ternama istilahnya. Cuman saya dari situ bisa. Ya, terima kasih Bu ya yang udah belanja pertama kali ya. Iya. Terus Ya istilahnya mah dari situlah mulainya berarti ya membuat. produksi sendiri. Oh iya. Dari Terima situ kasih. saya belajar menjahit sampai bolong nih 3 kali. Tapi Debus apa? bukan debus, itu namanya apa namanya? Kena jarum sendiri apa gimana sih? Ngetes itu. Ngetes ilmu. Iya, ngetes ilmu. Praktekin. Ini Mau niatnya, ngejahit Pak. sendiri? Iya, belajar ngejahit sendiri. Nggak ada yang ngajarin. Ada Om Google. Oh. Terima kasih Om Google. Ya. Berarti udah banyak nih gurunya nih. Terus Guru kita banyak kalau kita mau belajar. Intinya mah terus belajar menjahit. Alhamdulillah ketemulah caranya menjahit seperti apa dan bagusnya seperti apa. YouTube belajar. Di YouTube dari teman ke teman. Belajar juga YouTube. Ya. Terima kasih YouTube. Nah ini kita di YouTube sekarang. Oh iya betul Iya. betul. Terima kasih YouTube.
banyak inspirasi yang bisa membangun. Jadi tergantung Kita mendalaminya. Iya. Ya, jangan jadikan hanya. Jangan belajar YouTube tuh bikin sabu-sabu, jangan Oh, ya. jangan. Nah, bikin karya yang lebih positif lah. Kalau bisa sapu yang bisa menyapu sendiri. Iya. Ya, jangan sapu-sapu ya. Sabu-sabu. Oh, Sabu-sabu. saya nggak bisa nyebut sabu-sabu, tapi kalau sapu-sapu bisa. Sabu-sabu, sarapan bubur. Ya disitulah dari 2016 saya belajar menjahit terus dan alhamdulillah saya bisa. Beli mesin. Ya belajar menjahit, sebelum belajar menjahit saya udah beli mesin sih. Beli mesin jahit murah ya. Ya dari situ saya coba dengan apa namanya, mencari orang yang mau bekerja sama, istilahnya mau kerjasama sama Tapi saya. ibu ini tetap menjadi pelanggan. Oh, ibu yang dulu itu. Oh, waktu itu. Sambil berjalan dia memang tetap berjalan karena dia juga punya brand apa namanya, galeri sendiri gitu. Tapi setelah itu saya malah makin kesini sampai ke Papua, walaupun hanya ngecer atau apa, bangga gitu. Nah dari situ telah timbul saya pengen produksi sendiri. Saya keluarinlah nama yang sebelumnya kan nama saya F Hijab. Iya, yang seperti yang diceritakan tadi Ya, ya. nama F Hijab. Nah, meledak bangetnya itu 2020 pas pandemi nih. Meledaknya itu ya mungkin ini Viral. rezeki anak juga sih. Ceritanya gimana? Apa semua pada tutup, cuman kita aja yang buka sendiri atau kita pelihara tuyul gitu kan? Oh enggak. Enggak. Ceritanya gimana? Intinya mah balik lagi kalau kita itu Ya kisahnya aja sedikit. Mungkin distributor waktu itu pada tutup atau mungkin kita tempatnya malah di dekat kuburan gitu kan? intinya mah ya seperti itu. Waktu pandemi itu saya masih tetap jalan walaupun dengan ya protokol kesehatan lah ya. Ya waktunya namanya lockdown, pusat-pusat pembelanjaan ditutup dan alhamdulillah saya masih Bisa produksi. home industry lah namanya. Dan home industry masih jalan, online masih aktif gitu. Tapi dengan protokol kesehatan lah ya. Ya, dengan protokol kesehatan. Nah, dari situlah apa namanya? Banyak pemesanan, Banyak fokus ke kita. pemesan, fokus ke kita dengan pasar-pasar besar seperti Tanah Abang, Tamrin tutup, apalagi yang kayak di Bandung lah, Pasar Baru, Andir semua tutup. Kita buka. Dan di situ saya dapat momennya. Itulah jalan Allah. Nah, di situ tambah semangat. Hingga Apalagi dukungan tim FK Craft, anak-anak semua. doa saudara. Ya, doa Orang saudara, tua. doa orang tua itu yang paling. Oke, maaf kalau ada kedengaran suara kucing kawin itu bertanda rezeki lagi mau banyak tuh. Positive thinking. Oh. Ya, banyak. intinya mah ya segala sesuatu itu kita mulai dari bawah. Harus fokus. Nah, harus fokus, niatnya teruslah belajar, itu aja sih. Jadi ada dua. Saya Ada dua. Nama cari duit atau duit mencari nama. nah, itu. Jadi boleh kasih motivasi sedikit buat teman-teman perantau mungkin yang lagi galau hatinya, yang mungkin patah semangat gitu kan. Boleh dikasih motivasi sedikit dari Bang Vandres. Ya, motivasi saya intinya mah niat kita aja lah. Niat kita mau berusaha, mau belajar terus, dan ya semangatnya jangan pernah kendor gitu. Sekarang bidang apa yang kita hadapi ya cobalah terus digali ilmunya seperti apa, apalagi zaman dan teknologi makin canggih ya. Ikuti ya. Nah, kita juga harus mengikuti arahannya nih. Nah, itu. Di dunia ini kan berubah-ubah, apalagi yang namanya zaman pandemi ini ya, banyak yang gulur tikar ini apa segala macam. Yang penting semangat kita untuk berusaha belajar dan Jangan pernah kendur karena Allah pasti kasih jalannya. betul. Biar semuanya urusan Allah. Iya. Nah, itu intinya mah balik lagi ke diri kita sendiri. Sekarang udah berapa garmen? Ada berapa buah tempat? Kalau garmen kita alhamdulillah untuk masalah produksi bukan masalah ya.
alhamdulillah untuk tempat produksi kita udah punya 3 Dan sekarang mempekerjakan beberapa orang. 140 orang ada. Alhamdulillah, luar biasa sekali. Alhamdulillah. Berkah, Luar biasa, berkah ya. semua lah. Rezeki mereka, mudah-mudahan saya sendiri sebagai ownernya ya bisa menempatkan mereka seperti apa. Kalau saya maju, tujuan saya cuma satu, maju bersama. Iya. Oke bro, terima kasih. Itu dia pembicaraan kita yang cukup panjang dan detail sekali. Dari mulai memilih puntung rokok, dari mulai berseliweran tukang cuci, dari mulai bla bla segala macam, ternyata menjadi seorang yang sangat luar biasa berpengaruh untuk 100 lebih pekerja di FH Scarf. Mudah-mudahan. Dan bagi yang menonton yang berminat untuk menjual hijab, jilbab, silakan di deskripsi saya tulis ya, secara distributor borongan dimanapun Anda berada, baik di Malaysia, di negara manapun, hubungi di deskripsi. Oke bro, mudah-mudahan ini menjadi motivasi buat semuanya. Oke. Oke, terima kasih Bang Pandres Ya, udah sama-sama. memberi kesempatan. Makasih. Oke bro, seperti biasanya tetap semangat. Setiap kekuatan besar ada tanggung jawab yang besar pula. Nakoda yang pintar adalah nakoda yang pernah tenggelam kapalnya, tapi dia dapat menyelamatkannya. Untuk saat ini, jangan pernah menenggelamkan kapal untuk menjadi nakoda yang lihai. Cukup bertanya kepada yang pernah tenggelam kapalnya. Seperti biasanya, majulah Minangkabau, majulah Indonesia bersama saya Davan Mulifa, dan sebelah saya Chandra WHD, dan sebelah saya ada Bang Pandres FH Scarf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.